Aduh, aduh, cinta hadir tanpa rencana. Ku coba untuk menyangkalnya, mulutku bilang tak mau, tapi hati bilang I love you. Tetangga dengar kayak ya pasti dengar lah, rumahnya kan mepet-mepet kan, pasti kedengeran itu tiap hari Kak, tiap hari, sumpah. Terus mereka tuh pada lapor ke RT gitu. Terus Pak RT datang bawa polisi nggak? Pak RT datang. Enggak, beda itu. Kalau kita udah disupport orang tua, udah diridoin orang tua, insya Allah semuanya lancar. Candi Menut buat Tamasya. Cakep. Si paling dangdut kedatangan Tasya. Yeay. Masya Allah, best loh. Best Nyiapin banget. pantun. Iya, Best. karena yang datang juara DA7. Masya Allah. Wah, perjuangannya luar biasa ya. DA Dangdut Academy 7 2025 ya. Yes, benar, 2025. Jadi udah dari awal tahun lalu. Dari bulan Juni Juli mungkin Yes. ya. Itu mulai juri artis. Oke. Dan perjuangannya ternyata juga cukup banyak perjalanan ya. Berlika-liku sih. Berlika-liku. Itu dari roller coaster sih. Iya. Jadi Tasya ini anak muda usianya baru 16 tahun ya? Iya Kak, 16 Ya tahun. Allah, 16 tahun. Tapi suaranya, wah banyak yang mendukung sih ya. Ada yang Masya bilang Allah. powerful lah, ada suaranya bisa multi genre lah. Alhamdulillah. Bisa ya Allah, macem-macem ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi gimana sih cerita perjalanan seorang Tasya ketika akhirnya memutuskan untuk ikut kompetisi dangdut dan akhirnya dapet juara gitu? Mungkin dari awal banget aku tahu dangdut kali ya. Iya. Dari situ ya, kita Boleh. mulai dari situ. Oke. Jadi dulu tuh mulai dari umur 5 tahun. Oke. 5 tahun itu Tasya mulai dikenalin sama mama tuh dunia dangdut. Oke. Terus habis itu ada DA1, Tasya nontonin juga. Terus ya udah Tasya akhirnya kayak oh ini dangdut gitu-gitu. Terus habis itu ya udah Tasya nyanyi dangdut kan, nyanyi dangdut, tampil di panggung-panggung nyanyi lagu dangdut. Tapi Tasya dibully sama teman-teman Tasya. Kenapa nih? Kenapa? Karena kayak apa sih dangdut alay deh biduan gitu-gitu. Oke. Terus ya namanya anak kecil digituin ciut dong. Iya. Apalagi masih SD, masih umur 8 tahun, 7 tahun itu nyanyinya. Terus akhirnya aku di situ ngedown dan akhirnya aku berhenti. Jadi aku lebih fokus ke nyanyi pop, genre pop gitu dan rock. Terus berlanjut sampai kelas 5, kelas 6 tuh masih dibully. Terus aku udah nggak terlalu mikirin mereka kan, karena aku nyanyi lagu pop juga, jadi udah nggak ada yang hate lagi tuh. Terus pas SMP aku mulai nyanyi lagu dangdut lagi karena banyak guru-guru aku yang minta aku nyanyi lagu dangdut dan mereka tahu aku bisa nyanyi dangdut gitu kan. Jadi aku tampil lah di SMP aku itu. Ternyata banyak yang suka juga nih anak-anak sekolah aku. Lagu-lagu dangdut kayak oh ternyata ada juga ya anak seumuran aku yang suka lagu dangdut gitu. Aku gitu kan. Terus yaudah aku mulai berani lagi buat nyanyi lagu dangdut karena lumayan banyak yang support juga, bilang kayak enggak usah dengerin omongan mereka gitu kan. Yaudah akhirnya pas ada DA7 mama bilang kayak oh cobain nih gini gitu. Ya cuman kayak buat nyari pengalaman aja karena aku belum pernah ikut ajang kompetisi dangdut sama Jadi sekali. baru sekali ya? Benar. Baru sekali langsung juara? Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Keren. Terus ya udah iseng-iseng, gak nyangka bisa sampai jadi juara. Padahal sumpah aku
pas final audition aja kayak nggak yakin mau lolos apa enggak gitu. Ternyata ya Allah, Ternyata rencana lolos, Allah nggak bisa ditebak ya. Iya. Tadi kan bilang kalau nyanyi itu dari kecil. Betul, dan Kak. Seringnya di rumah. Nah, kabarnya pernah diprotes tetangga ya karena keberisikan ya. Karena terlalu sering. Kok tahu sih semangat Kak? nyanyi. Kok tahu? Ya namanya juga riset ini. Ya Allah, iya Emang benar. tetangga sampai protes ini? Karena dulu aku pakai speaker gitu kan, iya. speaker terus. Oh yang speaker Bluetooth. Enggak sih? Iya kayak gitu-gitu Iya, terus iya, pakai iya. mic kan. Iya. Terus habis itu tetangga dengar kayak ya pasti denger lah, rumahnya kan mepet-mepet Iya. kan. Pasti kedengeran. Itu tiap hari, Kak. Tiap hari. Sumpah. Terus mereka tuh pada lapor ke RT gitu. Terus Pak RT datang bawa polisi nggak? Pak RT datang. Enggak, beda itu. Polisi. Pak RT-nya malah apa sih namanya? Support aku Oh, gitu. iya. Malah support aku kayak nyemangatin aku gitu deh ceritanya. Ada aja emang. Tapi lucu ya, tapi lucu. Lucu itu lucu. Tapi kan Suatu pengalaman, kenangan. Jadi kan sekarang tetangga malah jadi support ya. Support semua alhamdulillah. Karena kan kamu sebenarnya dekat ya dari studio pas perform tuh kan dari Iya, Tangerang tuh. Berarti bener. banyak juga tetangga yang datang. buat Alhamdulillah banyak. nonton. Oh, iya. Jadi Tasya lovers mereka. Iya bener. Tasya lovers nih. Jadi yang dukung Tasya bisa dibilang Ya Tasya lovers fanbase-nya itu. wow, oke. Berarti nyanyi sempat diprotes jadi pelajaran juga. Nah, terus pas audisi ini nih Heeh. mengalahkan ribuan orang ya. Iya alhamdulillah. Nah, pas ada di satu babak itu kalau nggak salah kabarnya Tasya itu pakai baju kayak thrifting gitu ya, baju pre-love gitu. Oh itu pas audisi jadi artis. Audisi jadi artis. Iya. Yang kayak pakai rok gitu ya. Ya dress rock. gitu kan ya. Nah, itu tuh ada yang komen tuh. Padahal cuma pakai dress 35 ribuan tapi suaranya menggelegar gitu. Masya Allah. Itu emang bener kamu segi fashion juga nggak terlalu mikirin waktu itu atau gimana? Sebenarnya aku tuh tipe anak yang kayak oh ya udah ini cocok di aku, pas di aku gitu, pakai aja gitu. Dan kebetulan juga emang menyesuaikan budget saat itu kan ya, pas-pasan anak pelajar gitu kan, ya udah kita thrift aja Iya, gitu. Oke. Sampai sekarang masih hobi thrifting nggak? Kalau sekarang belum sempat datang ke tempat-tempat thrift gitu sih, tapi insya Allah nanti kalau ada waktu kosong gitu kalian mau ke sana gitu, kita flashback gitu kan ya. Berarti pas zaman sekolah suka tuh kayak Sama mama, iya. hunting gitu. Mm-mm. Sama lagi. Iya kan? Iya. Gua kadang-kadang juga kan gue di Bogor tuh ada juga kain thrifting gitu. Banyak itu di Bogor. Banyak. Itu kayak jaket-jaket tuh murah Iya. 50.000 gitu. Iya, Tapi masih bagus. Bener. Tinggal direndam air panas. Banyak juga. Iya lagi. Iya. Kayak mama aku. Apalagi kalau baju putih terus nyari di online tuh buat mutihin gitu ya kan. Ingat banget aku sumpah. Direndam air panas. Iya. Kita menghilangkan kuman-kuman. Iya mau sepatu juga kan, Iya. sepatu kayak jadi dejavu deh. Gitu ya. Tapi tadi kan dari tadi nyebut mama ya. Berarti support orang tua tuh berpengaruh banget ya? buat Iya Tasya? banget. Karena kalau kita udah disupport orang tua, udah diridoin orang tua, insya Allah semuanya lancar. Wow. Walaupun memang pas perjalanannya tuh naik turun. Bener. Karena kemarin katanya di panggung sempat mau pingsan juga ya. Itu karena sempat ngedrop juga. Itu karena asam lambung aku juga lagi kambuh. Oke. Biasanya kan karena ini ya lumayan stres. Jadi asam lambungnya tuh naik. Terus kayak makannya juga nggak teratur, tidurnya nggak teratur. Jadi ya, aduh, gitulah kayak aku bilang tadi di balik layar tadi kalau aku aktif tapi kalau sekalinya asam lambung udah kambuh udah say goodbye. Drop lah ya. Iya. Oke. Jadi selama kompetisi itu kan akhirnya ada banyak perubahan lah ya. Iya. Jadi yang kehidupan sehari-hari hanya sebagai pelajar. Bener banget. Nah ini diusahakan menjadi bintang gitu kan. Iya, dilatih. Latihannya apa aja sih? Kalau latihannya tuh biasanya sebelum kompetisi kita ada yang namanya ulik. Apa tuh? Jadi kan ada coach. Oh, iya. Ada coach kan. Nah, Nyanyi. iya.
Nah terus coach kita yang paling utama itu ada coach Adibal. Terus habis itu ada 3 coach yang punya masing-masing anaknya. Nah kebetulan aku dididik sama coach Meli. Yang lain ada coach Wildan, ada coach Cepi gitu kan. Iya toh kan. Melili, Wildan sama Selvi Ama. Betul. Nah itu aku ada di Kak Melili, betul coach Meli. Nah biasanya kita tuh ada ngulik lagu. Misal nih aku mau bawain lagu, mungkin ya nanti di alapan ya, ya Allah, teman jadi nyaman gitu diulik gitu ya. Siapa tahu diulik peserta lain ya. Iya teman jadi nyaman, nanti diulik sedemikian rupa dijadiin kayak nah apa gimana gitu ya. Pokoknya diubah lah, diulik, di aransemen baru gitu. Terus baru nanti kita ada sesi latihan lagi setelah kita dengerin gitu. Ada latihan bareng coach Adibal, bareng coach Meli. Terus habis itu satu hari sebelum tampil kita bakal ada sesi latihan koreo. Oh ada koreo juga. Kalau GR itu di hari H. Oh iya. Di hari H-nya gitu. Berarti itu misalnya kan seminggu sekali tampil ya? Bahkan kadang-kadang tiap hari juga ya? Jadi sistemnya bukan seminggu sekali. Misalnya kayak kan dibagi tim nih. Misal top 40 ada 7 grup. Nah nanti kalau grup udah selesai lanjut lagi besoknya gitu. Berarti itu emang totalitas di situ ya kan? Yes, betul. Sehari-hari di situ. Jadi pas udah top 2, top 3 itu setiap hari tampilnya. Iya. Gitu. Makanya capek ya tadi ya. Berarti gitu. emang harus ekstra vitamin. Betul. Iya. Dan gak cuma vitamin, kita juga harus mindsetnya, mentalnya juga harus berubah semenjak di kompetisi ini gitu. Iya. Oke, nah Tasya, kan bisa dibilang yang namanya kompetisi ini kan tadi ya butuh mental, butuh apa ya, lah ya. Banyak banget nih orang suka nggak suka gitu kan ya. Dan itu sebenarnya dari menurut gue berarti dari kecil udah disiapin dong ya, karena kan Pak RT aja sempat marah-marah sempat nggak suka ya. Apalagi cuma orang komen di Instagram gitu ya. Begitulah kehidupan ya. Jadi cuma ya asal jalan aja ya. Iya, jadi kayak hidup aku, terus habis itu karir aku yang jalanin. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu. Kalau emang ada masukan dari orang lain selagi itu baik untuk karir aku, untuk hidup aku bakal terima dengan senang hati gitu. Iya. Berarti emang ya udah legowo. Iya. Jalanin aja udah. Iya say, jalanin aja say. Tapi kan kamu sebenarnya masih pelajar. Cara bagi waktu kemarin gimana? Jadi dari sekolah support dong kemarin tuh? Alhamdulillah sekolah support dan kebetulan sekolah aku juga negeri. Tapi sekarang aku masih belajar online dulu nih. Kita coba belajar online dulu walaupun nyari waktunya juga susah kan. Aku sekarang udah mulai nyicil-nyicil pelajaran gitu. Karena bener-bener numpuk aku dari kelas dari awal dari MPLS gak masuk loh sampai sekarang. Untung sekolahnya support ya. Alhamdulillah kemarin juga sempat ke sekolah penyambutan sangat ramai alhamdulillah. Biasanya ketemu di meja doang ya. Ngeliatnya di TV. Terus ketemu teman-teman baru juga kan karena aku baru kelas 1 SMA tuh sekolah baru. Harus MPLS. Iya. Lanjut ke pelajaran ya. Ini malah jadi MPLS lanjut ngulik habis itu dia. Ngulik lagu. Dari berbagai macam lagu dangdut di kompetisi ya, itu ada yang paling susah nggak sih lagu-lagu dangdut menurut Tasya? Paling bukan lagunya yang susah tapi ulikannya ya. Apalagi Coach Meli tuh kalau ngulik lagu tuh kayak udah dibongkar abis lagunya, diobrak-abrik. Oh gitu. Biasanya tuh kan kadang ada suka kayak riff and run gitu kan. Nadanya ditarik-tarik. Nah itu kayak gitu-gitulah. Terus habis itu apa sih namanya? Kalau Coach Meli tuh suka pakai ulikan yang vokal speed running atau gitu, pokoknya kalimatnya cepat banget jadi kayak nge-rap dibolak-balik lagi gitu-gitu. Jadi menurut aku apalagi yang pas ini episode battle. Jadi battle itu di dalam satu grup ada 3 orang. Jadi kita battle sama si A satu lagu, terus battle sama si B satu lagu, terus kita nyanyi bertiga. Nah itu kan total 3 lagu kan? Iya 3 lagu, apa 4 lagu ya aku lupa. 3 lagu kayaknya. Terus kita ngafalin ulikan itu cuman sehari.
Oke. Dan itu ada 3 lagu, besoknya tampil belum sama koreonya. Iya. Apalagi lagu yang sama Kak Arbil yang ngomong dong yang yo Allah itu ulikannya kayak aku sampai stres sumpah. Bener-bener bikin pusing kepala banget. Belum lagi ulikan yang satu grup lagi sama April, ulikan lagu apa ya pas itu. Tersisih kayaknya lagu Tersisih itu. Iya betul. Iya. Terus apa Mawar Putih apa ya? Lupa aku yang bareng-bareng. Iya, Bunda Inul tuh Mawar Putih. Iya itu. Ya itulah pokoknya. Itu apalagi sama Kak Arbil ya Allah. Koreonya. Terus habis itu ulikannya. Aku bilang kayak, coach ini apa sih? Lagu apa sih ini ya Allah? Saking kalau ngulik tuh bener-bener dibabat abis sama Coach Meli. Oke. Berarti sebenarnya lebih ke susahnya tuh nguliknya. Tapi kan Bener. lagu dangdut itu kan banyak ya, Tasya ya, maksudnya ada yang dangdut klasik, Bener banget. ada yang ambiar, Iya. ada yang koplo, ada yang Ada yang upbeat. up modern remix gitu bener. kan. Kalau seorang Tasya sebenarnya nyamannya di mana? Kalau seorang Tasya tuh sebenarnya aku lebih ke yang upbeat sih. Bener lebih ke upbeat. Kayak ketawa aku orangnya nggak bisa diem kan tadi. Iya. Ya gitu. Jadi kalau dengerin yang slow tuh aku suka juga. Cuman beberapa lagu tertentu gitu mungkin kalau slow ya. Oh iya. Tapi cara mempelajari masing-masing lagu Tasya gimana caranya? Kan karena setiap panggung kan beda-beda ya. Itu kayak harus dengerin dulu atau harus menyendiri dulu atau Enggak juga. Paling Tasya misal sisihin beberapa menit untuk dengerin lagu itu, mendalami isi lagu itu kayak gitu-gitu sih. Ini pas kompetisi atau gimana nih? pas kompetisi sama sebelum kompetisi kan, maksudnya gini kan, sebelum kompetisi itu kan mendengarkan banyak lagu. Benar. Iya kan ya. Nah, pas kompetisi kan belum pernah denger lagu ini nih. Oh, kalau sebelum kompetisi palingan aku dengerinnya kayak pulang sekolah gitu kayak ya udah dengerin lagu, hafalin lagu, terus nyanyi pakai speaker tadi. Iya. Ya itu. Pakai karaoke di YouTube gitu ya. Yes, bener banget. Pakai mic gitu ya. Abis itu tetangganya ngomel, lapor ke Pak RT. Terus kalau di selama kompetisi palingan setelah ngulik tuh bisa sampai jam 4 subuh. Oke. Dari jam 7, dari jam 6 malam gitu ya. Tuh ngulik bisa lama banget karena gak cuman mengeksekusi ulikan doang yang susah, tapi cari ide, cari improvisasi, cari aransemen buat ngulik juga itu susah. Oh, iya. Jadi perlu musikalitas yang tinggi gitu. Wow, berarti itu kayak dipertajam lah musikalitas. Yes, bener banget. Terus buat ngafalinnya, aku paling misalkan kadang ada lagu yang aku belum tahu, tapi itu bener-bener udah harus mepet banget kan waktunya. Jadi aku hafalin tuh palingan butuh 4 jam atau 3 jam buat hafalin, baru aku ngulik. Oh iya, yang penting tahu dulu nih. Iya, jadi kalau sebelum ngulik kita harus hafal lagunya. Karena refnya di mana, Ya gitu, biar tahu oh ini lagunya mau diapain gitu. Ya. Jadi kita ngafalin sambil dipikirin gitu, mau diapain nih lagunya gitu. Oke. Mungkin ya itu kalau aku belum tahu banget lagunya. Oke. 2 sampai 4 jam lah. Karena Sampai 3 jam. Lagu-lagu dong itu kan lagu-lagu lama ya sebenarnya. Berarti kamu juga terinspirasi dari orang tua juga ya hari ini. Bener, Gitu ya? karena kan kadang kalau kompetisi kemarin kita ada nyanyiin lagu dari tahun 70, 60 gitu kan. Itu kan ya Allah itu orang tua kita juga masih SD kali ya. Iya kan? Iya bener. Tapi harus ngulik, untuk ada internet ya. Iya bener. Oke. Nah, karena udah sering ngulik lagu dan akhirnya begitu jadi juara, bikinlah lagu. Ya itu hadiah dari single kemenangan ya. Single kemenangan. Teman Jadi nyaman. Betul. Wah, ini udah bukan teman makan teman. Iya, jangan. Lagi puasa lapar itu teman makan teman. Kosong. Lagi puasa kosong. Puasa ya. Biasanya siapa nih? Kopi. Biar nggak ngantuk, ya kan? Teman jadi Nyaman, betul. Ini juga lagunya ini kok klasik-klasik tapi rancak gitu Yes, kayak bergoyang rancak gitu. benar. Iya. Iya kan ya. Terus kayak liriknya juga agak-agak Relate sama remaja-remaja sekarang kan? Gen Z banget gitu. Banget. Nah, ini boleh diceritain nggak lagu ini?
Jadi lagu Teman Jadi Nyaman ini tuh tentang kisah percintaan pastinya ya. Yang awalnya cuman teman, kayak liriknya awal kita sudah lama berteman gitu kan. Kayak udah lama berteman, terus makin lama kok kayak vibes-nya beda pertemanannya tuh. Terus habis itu ngerasa kayak, duh ini ada benih-benih cinta muncul gitu. Iya. Terus kayak suka salting gitu kalau deket sama dia gitu, sama si doi. Terus kalau nggak ada dia tuh kayak overthinking gitu. Oh, jadi kepikiran. Iya. Oh, dari situ lagunya. Ya gitu deh. Ini relate sama kehidupan seorang Tasya sekarang lagu ini? Sekarang? Mungkin. Karena kan aku tadi habis lihat sebuah postingan. Itu kan katanya Tasya sama adanya Lesti ada apa gitu. Berteman. Mas Reddy ya. Iya, Reddy. Oh, itu berteman ya. Siapa tahu jadinya. Si kakak ih. Enggak, itu kan cuma ngelihat tadi di postingan itu. Sahur. Sahur adalah sahur. Nah, Raffi Ahmad kan? Iya. Ini hebat nih, anak muda ini hebat nih. Kenapa tuh kak? Jam 3 kerja. Sekarang pagi-pagi udah syuting podcast ya. Alhamdulillah. Jadi setelah jadi juara makin sibuk dong sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya kita udah dilatih kayak gini nih kak, dari kompetisi. Oh iya. Pas itu kita selesai pas top 3. Top 3 habis eliminasi itu kita malamnya selesai kompetisi langsung ganti baju buat photoshoot bla 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 bla. Terus habis itu pas top 3 juga kita selesai eliminasi, selesai on air, kita langsung latihan drama musikal sampai jam 3. Oke. Jam 3 pagi. Iya. Terus besoknya langsung latihan lagi. Terus yang pas mau menuju top 2 itu kita photoshoot sampai jam 5 subuh. Oke. Terus baru latihan lagi pas siangnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Itu udah terbiasa ya? Iya udah dilatih. Padahal aku tuh sebenarnya anaknya gak bisa banget begadang. Iya. Karena dari dulu papa aku tuh ngelarang aku begadang, jadi aku selalu tidur jam 9. Wow. Ya kan? Sekarang kayak anak-anak ambis yang kayak kamu harus tidur gitu. Kalau jam 9 sekarang ya gitulah. Sekarang. Alhamdulillah. Ya gitu alhamdulillah. Iya. Tapi akhirnya ya walaupun perjuangannya sampai malam sampai subuh ya akhirnya sekarang dapat yang cita-cita. Alhamdulillah berproses. Harus sabar emang. Oh iya. Iya kita pelan-pelan lah ya. Karena kan sabarnya itu di mana? Maksudnya sabar ngadepin keadaannya. Semuanya. Ngadepin orang-orangnya. Sabar untuk mencapai tujuannya karena nggak mungkin ada yang instan kan. Terus pas proses menuju tujuan itu juga pasti banyak kesulitannya. Harus banyak yang dihadapin, mungkin kayak ada orang yang pro kontra juga. Yes. Iya kan? Suka lah ya. Iya, suka nggak suka, ya itu wajar orang mengutarakan pendapat mereka gitu. Terus habis itu kayak ya gitu deh kak, berproses intinya. Iya. Anak umur 16 tahun udah dewasa ya. Masya Allah. Udah ngajarin proses. Isi kakak jangan gitu, aku malu. Enggak. Apresiasi. Oh iya. Karena gue 16 tahun masih main. Ini aku juga kok. Udah bisa nyari main Roblox. Oh iya, main Roblox. Iya. Oh iya benar, ini pertanyaan juga nih. Misalnya kalau lagi bete, lagi senggang, ngapain biasanya seorang? Aku biasanya paling scroll TikTok, terus ini boleh kayaknya buat platform kan? Boleh kan? Aku tahu. Aku sering keceplosan soalnya. Terus habis itu main Block Blast, tahu Block Blast? Sama. Iya kan? Paling tinggi berapa skornya? Aku pas itu sempat uninstall, tapi dulu tuh aku pernah sampai 100.000 ke atas. Sama. Iya kan? 30.000 lah gue. Iya, oh ya itu best. Block Blast. Iya sama. Izin. Terus aku juga main Roblox. Oh iya. Tapi Roblox jarang. Paling kan kalau kayak aduh bosen deh atau lagi banyak
pikiran gitu ya. Mungkin kadang-kadang, jarang sih banyak pikiran. 16 tahun banyak pikiran, lebay. Main block blast gitu ya, kita main block blast atau tebak teka-teki itu tau kan ya Kak. Nah itu bikin tambah pusing sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, biar ngilangin gabut gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya lagi gabut suka baca itu nggak sih, baca komen-komen gitu atau Aku suka balesin gitu? Kalau balas-balesin paling yang bisa aku balas, yang memungkinkan untuk aku balas, aku balas gitu. Iya. Buat ke DM juga, tapi DM aku jarang sih. Iya. Kalau aku suka balas. Kalau iya. Tapi dalam hati. Jadi nggak ngetik. Sama sumpah, aku WA juga kayak gitu Kak. Iya. Jadi orang suka sebel kayak, aku udah baca nih notifnya. Aku jawab oke. Dalam hati tapi habis itu aku nggak jawab di sini gitu. Aku suka kayak gitu sumpah. Iya. Oh nanti dia aku jawab gitu. Aku jawab dalam sini dulu, dalam hati gitu. Tapi nggak dilaksanain. Iya, bukan bermaksud sombong atau kayak gimana, tapi kalau disuruh mama aja aku kayak gitu sumpah. Iya. Udah kebiasaan ini. Gak boleh gitu. Ngomong-ngomong disuruh mama, pekerjaan rumah apa yang paling kamu suka? Paling aku suka tuh ngepel. Aku hobi ngepel. Hobi ngepel. Kenapa? Iya, karena kayak satisfying. Oh, satisfying. Satisfying apa pas gini gitu kan. Iya, satisfying iya. banget. Kenapa sih Kak? Iya. Kenapa nggak cuci piring? Kalau cuci piring juga suka kan, itu setiap makan kan. Oh iya, udah mandiri ya. Iya. Makan langsung dicuci. Kalau paling suka ya itu ngepel. Iya. Ngepel aku suka sumpah kayak main air. Main air soalnya. Iya. Oke. Nah kan udah nih kelar kompetisi, terus akhirnya menyandang gelar juara. Alhamdulillah. Terus akhirnya kan pasti akan ada perbedaan ya. Yang sebelumnya paling jalan-jalan ke mall nggak ada yang ngajak foto, nah sekarang mulai ada yang foto. Atau misalnya tiba-tiba kakak apa? Kakak spill skincare-nya dong kakak itu ya. Udah. Oh iya. Udah ketemu, aku disuruh spill skincare. Terus kan ada yang bilang juga Tasya ini kan karena posturnya tinggi ya. Kakak jadi model aja kakak gitu ya. Jadi perubahan apa aja yang dialami seorang Tasya sekarang? Semenjak kompetisi ya? Iya. Semenjak di DA7 ini pastinya banyak yang kenal aku, alhamdulillah, lebih banyak dikenal orang. Terus kenal artis-artis papan atas juga alhamdulillah. Terus alhamdulillah juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Alhamdulillah. Itu paling aku banggakan sih. Paling aku syukuri banget, itu rezeki dari Allah. Aku bisa membanggakan kedua orang tua aku. Terus habis itu sekarang juga benar tadi kakak yang bilang kalau di mall ada yang ngajak foto, kadang aku kayak kok kenal aku gitu loh. Kayak kakak tahu dari mana aku gitu. Tahu dari DA7, kakak Tasya DA7 kan gitu. Iya, aku gitu. Karena kayak masih kayak kok kenal aku sih gitu loh. Sampai sekarang masih suka kayak gitu. Iya, seru ya. Seru sih. Kayak lagi main artis-artisan. Main artis-artisan. Terus udah manggung kemana aja? Manggung. Alhamdulillah kemarin ke Subang. Terus sekarang anak DA7 tuh lagi sering-seringnya live brand. Oh, live brand. Live brand di TikTok ya gitu. Oh, jadi kayak live selling juga gitu. Benar. Jadi nanti penggemar-penggemar kita tuh pada check out and payment gitu kan. Kita beli-beli produk-produk owner yang kita datengin. Komisi dong itu. Ya Allah, dibahas loh komisinya. Itu mah kalau affiliate gede banget itu. Iya gitu deh. Iya Allah. Mudahan panen lah ya Ramadan. Amin. Bisa THR-an ini. Amin. Iya Mbak, pasti pulang ke Tangerang udah biasanya disawer menjadi nyawer ini. Amin. Masya Allah. Oh, oke. Jadi kegiatannya selain nyanyi ternyata tadi ada sosial media juga banyak ya, para penawaran. Alhamdulillah. Oke. Nah kamu tuh berarti anaknya sosmed banget ya sekarang nih? Sosmed banget. Gitu. Ya banget. Sehari berapa jam main TikTok atau main Instagram? Gak kehitung ya. Gak kehitung, kayak ada waktu luang dikit kayak misalnya gini nih. Misalnya nanti habis podcast ini nih.
duduk bentar, buka TikTok, cek akun gitu, udah kayak gitu aja terus, cek IG gitu. Kalau dulu mah check out mikir, sekarang udah gak mikir ya? Enggak juga, harus tetap sesuai kebutuhan ya kan. Betul. Nono boros, ya Allah sosokan sih Tasya. Tasya, ini kan ngomong kita lagi ngobrol-ngobrol di bulan Ramadan ya, bulan puasa. Ada kebiasaan-kebiasaan nggak selama Ramadan? Biasanya suka apa namanya, war takjil kayak, atau suka Dulu ya sarung gitu? aku suka war takjil biasanya. Aku tuh suka klepon, kue putu gitu-gitu. Terus kemarin banget aku baru cobain kemarin aku nyoba apa mah? Nyoba apa? Enggak. Yang itu manisan yang gula itu apa? Oh, manisan gula aren, kopi Yang gula aren. Takjil itu kayak yang ada dari gula apa? Biji salak. Bukan Kolak, iya kali kolak itu. Oh, kolak. Iya, kolak. Isinya pisang bukan? Iya, kolak. Iya, isi pisang, isi ubi. Apalagi ya ubi sama yang bening. Kolang kaling. Aduh, ya itu. Oh, baru nyoba kolak. Aku nggak pernah berani. Oh, kenapa? Kenapa? Kan itu kolak makanan tradisional. Aku anaknya tuh takut buat nyoba makanan. Oh, jadi comfort food istilahnya itu. Iya. Jadi yang makan yang dikenal doang gitu ya. Biasanya aku cuma makan makanan mama. Oh. Jadi sampai dulu orang tuh bilang itu mamanya suruh bawa kompor deh kemana-mana gitu. Karena aku takut banget buat nyoba makanan. Bahkan dulu aku nggak suka rendang, nggak suka apa sih namanya burger. Bukan nggak suka, takut. Nggak takutnya karena kurang bergizi apa gitu? Bukan, takut gak sih? Aku nggak tahu kenapa takut gitu sama makan makanan itu. Oh, oke. Terus kebab gitu, nggak pernah mau. Nggak mau, takut sampai nangis. Oh. Nggak tahu kenapa, nyeremin atau apa kali. Tapi justru makanan-makanan yang aku takutin kemarin itu malah jadi makanan kesukaan aku sekarang. Apalagi rendang. Best. Itu best sih, sama kebab. Itu delicioso. Untung sekarang bulan puasa ya, jadi mamanya nggak bawa kompor. Cuma kalau nggak bulan puasa pasti sekarang tante bawa kompor nih. Jadi sekarang favorit rendang. Benar. Kebab, kelepon, nastar. Oh, nastar, lebaran nastar tuh enak tuh. Iya. Aku udah nggak tahu deh Kak berapa box aku habisin. Oh iya. Iya. Tapi bukan udah dari nyari ujung selotipnya bisa. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Gimana caranya bisa sekarang? Sekarang bisa kayak. Padahal sekarang malah minusnya makin nambah gitu, malah bisa gitu, mungkin keajaiban dari Allah gitu. Sekarang bisa manjangin kuku. Oh yes, ada pitanya lagi di sininya, kan best. Ini apa temanya, apa manicure ini? Ini temanya yang penting pakai, yang penting on point gitu ya kan. Oke. Dan berarti kan dari segi fashion ada perubahan nih Tasya nih. Ya, terinspirasi dari juri-juri nggak sih? Karena kan juri-juri ada Mae. Benar. Ada Dewi Persik, ada Bika Sari. Dari juri-juri, terus habis itu terutama dari my coach. Oh, cool. Ya, Tasya suka dikasih saran-saran sama coach Meli gitu-gitu, kayak, "Deh, kamu cocok tau, kamu bagus tau pakai ini gini gitu." Ya udah aku ikutin, kebetulan style aku sama Kak Meli dari awal tuh emang sama gitu. Sama sih, karena kan sebenarnya secara dari sebelum aku DA kan juga. Iya, dari sebelum DA juga aku emang style-nya udah sama kayak Kak Meli gitu. Oh, oke. Jadi fashion juga akhirnya. Iya emang zaman kayak fashion yang Gen Z gitu kan. Gitu. Tapi kan Gen Z ini juga ada lagi rame nih Tasya nih, dangdut Gen Z katanya. Benar. Dangdut. Kira-kira mau next project mau ada elemen-elemen yang Gen Z ya? Aku udah mikirin sih. Asik. Aku udah ada ide di sini. Kemarin juga sempat ada meeting gitu kan, rapat sama Trinity kan. Aku udah menyampaikan nama ide gitu. Alhamdulillah. Iya. Tinggal proses ditunggu ya. Iya. Berarti nanti akan ada nih ya. Yes. Dangdut Gen Z. Ya. Wow, iya. Menurut kamu
Malam chaos ini seberapa chaos? Malam chaos ini terasa sepi. Itu viral banget sih. Viral sih, iya kan. Madu dan garam kan? Iya, garam dan madu. Iya, garam dan madu ya. Kebalik ya. Tapi kalau sekarang lagi seneng dengerin lagu apa? Kalau sekarang ini? Kalau sekarang ini teman jadi nyaman. Ya Allah, ya kan. Video klipnya gimana itu ceritanya? Video klipnya itu pas itu aku syuting sehari. Itu bareng sama siapa ya namanya? Kak Nathan atau siapa? Oh. Nathan ya. Itu kamu jadi anak sekolah nggak sih itu? Yes. Jadi pakai seragam SMA? Benar, anak SMA yang bucin gitu. Oh, itu settingnya di sekolah kan? Settingannya tuh kayak pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Pulang sekolah terus kita main bareng gitu. Waduh. Gitu kayak melukis bareng, nugas bareng kayak study date, terus habis itu kayak ganteng sih, masnya ganteng sih. Ya kayak bule-bule gitu kan wajahnya. Ya. Oke. Ya aja. Iya aja lagi. Oke, jadi video klipnya ceritanya jadi anak SMA gitu. Nah dari video klip itu kan pasti ada tuh beberapa komentar-komentar. Ada nggak yang kamu notice, wah seneng nih baca komennya gitu kan? Seneng banget, apalagi kayak dapet tanggapan positif dari para netizen gitu kan. Tasya Lovers juga kayak MV-nya bagus banget dan kemarin alhamdulillah 1 juta viewers gitu, alhamdulillah gitu. Single pertama gitu kayak itu sesuatu yang sangat berharga juga, sangat tak disangka-sangka gitu bisa 1 juta viewers gitu ya, alhamdulillah banget. Semoga next single juga bisa kayak gitu, amin. Amin ya. Jadi ini ceritanya anak pertama. Yes. Dalam prosesnya susah nggak buat kamu untuk rekaman? Karena kan juga rekaman berarti baru pengalaman pertama juga ya. Benar, tapi sebelumnya pernah rekaman gitu, paling kayak misal ada mau ke cover apa gitu diajak orang, ya aku rekaman gitu. Tapi kalau untuk lagu dangdut mungkin ini first time rekaman gitu. Jadi untuk prosesnya juga sebenarnya kesulitannya tuh di ini sih Kak, karena kita sambil menyambi kompetisi kan. Iya. Sambil menyambi kompetisi kita tuh sambil ngafalin ulikan dari coach, apalagi tuh udah posisinya top 2. Top 3, awalnya top 3 itu udah bener mepet, materi juga banyak banget, makin susah, banyak tantangannya karena di DA7 ini tantangannya macam-macam, beraneka ragam pokoknya. Iya. Harus dijinakin ular juga nggak? Tantangannya macam-macam. Beda dong, bukan kebun binatang ini. Ya, gitu. Terus habis itu jadi pas kita ngafalin itu kita cuma dengerin sekilas aja dan sempet bener-bener ngafalinnya tuh pas jalan ke tempat recordingnya. Baru itu ya, baru bener-bener ngafalin ya. Jadi makanya pas recording kita masih banyak yang dikoreksi sama Coach Adibal begitu. Oh iya. Akhirnya jadilah tuh lagu Teman Jadi Nyaman. Nah ngomong-ngomong Tasya ini kan berarti udah naik panggung mungkin udah ratusan kali kali. Alhamdulillah. Ada nggak pengalaman lucu atau tiba-tiba hilang ingatan, lupa lirik gitu? Itu kan ada di top berapa? Di top 4. Karena ini aku jelasin ya di sini ya. Ini clarification. Asik. Jadi itu kan challenge-nya nyanyiin lagu Mae. Nah posisinya aku tuh tahu lagu Mae yang itu, tapi aku bener-bener gak hafal rapnya. Lagu yang mana sih? Yang Mas, Opo aku iki. Nah aku tahu itunya doang. Kurang seksi tau Mas. Iya itu aku tahu itunya. Aku suka lagu itu. Iya. Aku Aku taunya itunya doang. Nah aku nggak tahu nge-rapnya. Pas dengerin, kok ada nge-rapnya gitu kan, kaget kan. Nah karena posisinya masih ada yang benar-benar urgent, lebih penting dari itu karena itu masih lama kan. Jadi aku ngafalin dulu yang buat besok gitu. Walaupun si lagu ini udah dikasih. Jadi aku ngafalin dulu yang itu, selesai tampil lagu yang ini, baru malamnya aku hafalin lagu yang ini. Yang apa aku iki? Iya, itu di seksi judulnya. Di mash up sama lagi Cantik. Oh iya paham. Ya di mash up gitu. Dan itu aku baru hafalin.
jam 12 malam. Terus habis itu besoknya tampil. Terus aku nggak bisa lihat prompter karena aku ngadep sini kan, ngadep kaca. Jadi ya udah gitu, terima aja. Pasrah. Iya. Padahal pas JR aku lancar. Cuman mungkin karena mindset. Nah, itu mindsetnya aku kayaknya nggak bisa. Aku kayaknya nggak bisa. Oh, jadi ngaruh ya? Genset ini Ngaruh ya? bang. Genset. Mindset. Genset, iya. Genset. Ya, tergantung Listrik genset, ya. kali. Di dangdut itu ada penyanyi-penyanyi yang punya ciri khas goyangan. Kalau seorang Tasya pengen nge-branding diri dengan goyangan atau enggak? Kalau aku sih lebih ke stage act ya, stage act yang modern. Oh iya. Gitu, kayak dance modern gitu-gitu. Aku lebih ke situ. Pokoknya lebih ke stage act sih. Mau itu dance atau tarian daerah atau ke belly dance, tau kan belly dance kayak dance Arab itu, belly dance yang ini perut ya tuh. Aku tetap gas sih. Oh, oke. Jadi apa aja dicoba. Berarti kemarin tuh ada latihan koreo itu babat habis. Bener. Sampai diangkat-angkat gitu. Yang naik kursi ada tuh ya? Ada. Yang di lifting sampai tiduran gitu diangkat sama beberapa orang itu juga ada. Itu ketiduran beneran gak itu? Itu ketiduran beneran gak? Alhamdulillah dikit yang nyicil tidur. Walaupun cuma sepersekian detik. Aduh. Dan fun fact, aku juga dari kecil pengen banget yang namanya nari balet. Oh iya. Iya, cuman kan kursus tari balet tuh mahal banget. Mahal banget. Sepatunya tipis lagi, mahal kok sepatunya tipis ya? Iya kan? Sepatunya tipis tapi mehong. Iya. Belum lagi bajunya juga. Terus kayak ya Allah, kalau bisa ya gitu, aku pengen gitu. Pengen balet gitu. Berarti nanti kalau ada sebenarnya pengen semuanya sih aku kan, kalau boleh jujur ya. Tapi bingung gitu mau yang mana dulu. Iya. Tapi kan sekarang nih lagi fokusnya di musik dong berarti ya sekarang. Bener, sedang fokus mempromosikan teman jadi nyaman. Dan nanti biasanya tuh kalau Indosiar tuh ada tawar-tawaran tuh nanti. Sinetron lah. Iya, betul, FTV gitu-gitu. Nah, itu berarti udah mau nyiapin diri dong di situ. Insya Allah ya. Bu Sewi. Langsung loh dia. Iya. Ini si Ami pengen denger kamu nyanyi nih. Boleh. Yang teman jadi nyaman ya, boleh banget. Refnya nih boleh. Biar kita pendengar si paling dangdut. Akapela nih. Ya, musik. Tuh mau diiringin apa? Nah, ada gendang? Ini ada. Paling gini prot. Kok bisa? Ada, kadang-kadang bunyi kalau keringetan. Bisa. Bisa Kak. Ayo nyanyi atuh. Oh, iya. Mau yang gini. Bisa. Oke. Ini gini. Bisa. Ini podcast apa sih Kak? Jumlahnya berapa nih sekarang? Jumlahnya ini. Dihitung berapa jumlahnya sekarang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istighfar Kak. 9 ya? Iya. Ya kan 10 padahal. Kok juga bisa? Oh gitu loh. Ayo nyanyi. Oh iya. Tungguin. Oke. Dari ref atau dari awal? Jangan dari awal tuh. Atau dari awal sampai ref? Ref aja. Iya. Aduh, cinta hadir tanpa rencana. Ku coba untuk menyangkalnya, mulutku bilang tak mau, tapi hati bilang I love you. Yes, I love you. Oke. Sekarang kita mau games. Ada games. Udah segmen terakhir, ada games. Nggak tahu nih si Ami gamesnya apa. Apa nih Kak Ami? Tapi kisi-kisinya akan membaca ngeriak komen-komen dari netizen. Oh, oke. Ya, tuh nanti sama Ami. Oh iya. Jadi yang bacain gue apa gimana nih? Mas jadi. Maaf. Oh, jadi saya yang membacakan. Terus Ami yang Ami lagi. Aku yang bacain, Tasya yang ngomenin ya. Oke. Ini komentar yang ada di kolom komentarnya Tasya. Di apa nih di Di mana sih, YouTube? IG ya? IG sama TikTok. IG sama TikTok ya. Oke. Ada
Minho mana lo? Minho mana lo? Harus gitu bacanya. Ya biar kelihatan gimana. Oh iya. Guys, Tasya kan rumahnya di Tangsel. Apakah rumahnya ikut kebanjiran juga? Atau udah pindah apartemen hadiah dari hamba Allah itu? Nah, tanggapan dari Ta. Dari hamba Allah. Kalau rumah aku yang di Tangsel, yang di BSD itu masih kok, tapi nggak kebanjiran karena dia lumayan tinggi juga tempatnya di dataran tinggi gitu. Jadi nggak pernah kena banjir, alhamdulillah. Tapi sekarang aku di apartemen yang dari Indosiar karena biar ini kan deket juga sama Indosiar gitu. Gitu. Oke. Aku sebutin loh. Dari Cici, Tasya, lo pegang omongan gue ini ya. Gue bakal nemenin lo di saat banyak hujatan sampai di titik jadi pujian. Dan semoga lo jadi artis yang banyak dikenal dari kalangan manapun. Amin. Lo harus sukses. Amin. Lo anaknya baik banget. Bismillah, sukses Taca. Sering yang manggil Taca ya? Iya, mereka panggil aku Taca. Kenapa jadi Taca? Gak tahu, awalnya tuh Tasya. Dulu aku nggak punya panggilan khusus. Biasanya kan kalau di rumah ada orang yang punya panggilan khusus gitu kan. Kalau aku nggak. Paling mama papa tuh kan kayak kalau lidahnya mama papa, lidah orang tua gitu manggil aku Tasa gitu, manggilnya gitu Tasa, Y-nya hilang. Padahal orang tua aku yang ngasih nama. Iya. Mereka juga yang ubah, nggak apa-apa lah. Soalnya kalau aku dipanggil nengok. Iya kak. Iya. Kalau nggak dipanggil nggak nengok. Ini jokes Wak Asep banget. Wah Asep lagi. Wah. Tapi ini salah satu komen support ya tadi ya. Iya, Pegang Masya Allah. omongan gue. Iya. Oke, satu lagi ya. Dari Linda Nike Novianti. Di saat teman-temannya udah pakai iPhone 17, dia sendiri paling sederhana. Padahal duitnya udah banyak. Neng Taca, semoga selalu rendah hati ya. Amin. Dan tentunya bersyukur. Amin. Oh, sekarang bukan 17 ya? Bukan. Oh, masih pakai Android? Ya sebenarnya aku ini ganti juga. Enggak, ini udah ke iPhone. Tapi sebelumnya aku gantinya juga karena HP-nya tuh udah bener-bener nge-lag abis. Baterainya udah kembung banget. Baterai apa ikan itu? Kembung. Kembung banget. Terus habis itu kalau buat konten kan, kebutuhan konten itu juga kameranya kurang memadai gitu kan. Bener. Terus udah nggak bisa dibuka lagi kameranya, udah benar-benar nggak bisa nge-record. Nembun. Bener-bener udah nggak bisa. Sistemnya yang udah error. Udah baterai kembung, sistemnya error gitu kan. Apalagi yang gue bisa harapkan dari HP ini gitu kan. Memori penuh gitu kan. Ya udah akhirnya karena alhamdulillah ada rezeki juga aku ganti gitu. Tapi kesini dulu karena aku anaknya tuh takut nggak bisa ngejaga barang gitu. Jadi lebih baik yang kayak gini. Tapi nih udah pecah lagi. Kameranya kena laser. Ya gitu, nanti kalau insya Allah kalau ada rezeki lagi aku beli lagi. Iya. Yang penting ternyata memang dari awal teh sederhana aja lah ya. Yang penting sesuai fungsinya kalau barang. Kebutuhan Sesuai gitu. kebutuhan. Iya. Tapi teh alhamdulillah Neng Tasya ini kita udah 40 menit lebih. Hah? Sumpah? Sumpah. Sumpil? Nggak kerasa. Sumpah. Tapi apa sih bahasa-bahasa Gen Z yang gue perlu tahu sekarang ada nggak bahasa-bahasa? Nggak ada sih. Nggak ada, kayak. Oh paling kayak ini kakak cobain nadanya anak-anak Indosiar ya. Dia biasanya suka kayak ya Allah gitu. Coba kakak coba. Ya Allah, lindungi Tasya. Bukan. Ya Allah. Bukan beda, itu beda. Kita suka kayak gitu kayak atau homale gitu. Homale gitu. Suka kayak gitu. Kita itu passwordnya anak Indosiar banget sih. Itu berarti udah kayak saudara lah ya itu. Iya, udah. Si teman-teman di A7 itu lah ya. Oke Tasya, kalau misalnya mau dengerin lagu kamu di mana, kalau mau follow sosial media kamu di mana, kasih tahu. Yes, buat para penggemar Tasya dan para penonton podcast juga, semuanya kalian jangan lupa tonton juga dengarkan lagu Teman Jadi Nyaman single Tasya. Yang pertama nih bisa didengarkan di platform kesayangan kalian, ada di
YouTube, ada di Spotify dan semua platform kesayangan kalian. Dan juga jangan lupa follow akun 3D atau Trinity dan follow akun aku juga TikTok, Instagram Tasya Alesia DA7_Tasya Alesia. Yes. Oke, terima kasih buat Tasya. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak Kak Tommy. Makasih banyak semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.